Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laras Meita Puspasari, NIM 11830700100, jurusan Manajemen Keuangan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung. Di sini saya akan memaparkan beberapa tata cara meminimalisir resiko pada bank syariah. Hal ini untuk memenuhi tugas akhir manajemen resiko keuangan syariah dengan dosen pengampu Ibu Gina Sakinah SESYME. Baik, seperti yang kita ketahui, bank syariah itu merupakan lembaga keuangan bank yang dikelola dengan prinsip syariah. Sebagai sebuah entitas bisnis, dalam kegiatan usahanya tentu bank syariah menghadapi resiko-resiko yang memiliki potensi mendatangkan kerugian. Manajemen resiko sangat penting bagi stabilitas perbankan. Hal ini karena bisnis perbankan erat berhubungan dengan resiko. Dalam kegiatannya, baik menghadapi resiko seperti resiko pasar, resiko kredit atau pembiayaan, dan resiko operasional. Oke, resiko pasar ini mencakup 4 hal, yaitu resiko tingkat suku bunga atau interest rate risk, yang kedua resiko pertukaran mata uang, foreign exchange risk, yang ketiga resiko harga, price risk, yang keempat itu resiko likuiditas atau liquidity risk. Oke, baik, resiko pembiayaan ini muncul karena bank tidak bisa memperoleh kembali cicilan pokok atau bunga nisbah bagi hasil dari pinjaman yang diberikan. Resiko operasional ini terjadi karena kerugian bagi bank yang disebabkan oleh ketidakcakapan atau mismanagement dalam manajemen bank, sumber daya manusianya, dan sistemnya sendiri. Oke, selanjutnya di sini ada resiko khas bank syariah. Itu ada withdrawal risk, di mana bank syariah dapat terkena resiko ini karena disebabkan oleh deposan bila keuntungan yang mereka terima lebih rendah dari tingkat return yang diberikan oleh rival kompetitornya. Lalu yang kedua ada fiduciary risk. Ini biasanya pelanggaran kontrak investasi, baik ketidaksesuaiannya dengan ketentuan syariah atau salah kelola terhadap dana investor dapat menimbulkan resiko ini. Yang ketiga ada displaced commercial risk. Resiko ini bisa muncul ketika bank berada di bawah tekanan untuk mendapatkan profit, tetapi bank ini harus memberikan sebagian profitnya kepada deposan. Adapun resiko yang dihadapi bank syariah dalam operasional yang terkait dengan produk pembiayaan yang dijalankan oleh bank syariah, yaitu meliputi yang pertama resiko terkait pembiayaan berbasis natural certainty contracts (NCC). Ini biasanya mengidentifikasi, menganalisis, dan memperhitungkan risiko pembiayaan seperti murabahah, ijaroh, muntahiyat bitamlik, lalu ada salam dan istisna. Yang kedua, resiko yang timbul dari komitmen kapital yang berlebihan. Yang ketiga, ada risiko yang timbul dari lemahnya analisis bank. Oke, baik, tata cara meminimalisir resiko pada bank syariah. Yang pertama itu ada pemetaan risiko bisnis. Ada beberapa cara yang umum dilakukan, yaitu yang pertama membuat daftar berbagai risiko yang ada. Yang kedua membuat peta yang menyajikan kajian perbandingan antara resiko kredit, resiko pasar, resiko likuiditas, dan resiko operasional yang dihadapi bank. Yang ketiga ada environmental scan. Yang keempat ada melakukan analisis pada dokumen keuangan. Yang kelima itu benchmarking, dan masih banyak lagi. Yang kedua itu ada teknik mengidentifikasi dan menilai resiko, biasanya dengan cara brainstorming groups, workshop, questionnaire, self-assessment, risk identification templates, bottom-up risk assessment, value at risk, dan worst case model. Lalu ada ketiga itu peran internet atau intranet, ya. Biasanya ini digunakan untuk mempromosikan kewaspadaan dan pengelolaan resiko, untuk mendapatkan informasi mengenai resiko yang untuk
area tertentu, berkomunikasi dengan pegawai, berbagai informasi mengenai manajemen resiko dengan bank lain, dan tentu saja mengkomunikasikan tujuan manajemen resiko bank kepada publik. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.